kami dari Forum Penulis dan Wartawan Indonesia ingin menggali seputar sejarah berdirinya Unpam, dan juga sebenarnya Unpam itu konsepnya itu bagaimana ya bisa menyelenggarakan sebuah pendidikan tinggi dengan biaya yang menurut kami ini murah sekali gitu. Sangat murah. Bayangkan biayanya hanya 1,8 1.800.000 per semester. Sementara di luar sana itu harganya paling murah mungkin ya 5 juta ya. Itu sudah paling murah gitu kan. Silakan Dok dijawab. Ya, makasih Pak. Jadi yang pertama mungkin selamat datang di Universitas Pamulang. Kampus Victor ini merupakan kampus kedua kita. Yang pertama ada di Pamulang, kampus pusatnya. Kemudian yang ketiga di Witana Harja, dan yang keempat ada di Kota Serang. Alhamdulillah saat ini Unpam memiliki 10 fakultas dan 1 program pascasarjana, yang mana di situ ada 39 program studi. 39 program studi, dan alhamdulillah jumlah mahasiswa kita ini mungkin paling banyak se-Indonesia selain UT ya. Kita di kisaran kurang lebih 85.000 mahasiswa kita, dan dosen kita ada sekitar 2.200 dan tenaga pendidiknya ada sekitar kurang lebih 1.000 gitu. Jadi Unpam berdiri tahun 2001 waktu itu oleh Yayasan Prima Jaya, kemudian alih kelola di tahun 2004 kepada Yayasan Sasmita Jaya. Almarhum ketua yayasan kita Pak Dr. Honoris Causa Haji Darsono wafat di bulan Desember 2022. Sekarang penerusnya ketua yayasan yang baru Bapak Dr. Pranoto sebagai ketua yayasan Sasmita Jaya. Ini beliau sudah generasi kedua. Generasi kedua. Ya. Iya. Ya. Terkait tadi Prof, bagaimana Unpam bisa menyelenggarakan sebuah pendidikan tinggi tadi ya dengan biaya sangat murah. Sebetulnya apakah memang ada subsidi sebenarnya dari yayasan dalam pendidikan, atau memang dengan biaya itu ya memang cukup gitu? Rahasianya apa Prof? Gitu. Mungkin rahasianya manajemen keberkahan ya. Jadi moto kita itu berbagi untuk negeri gitu ya. Iya, moto kita berbagi untuk negeri. Oh, itu motonya? Iya, berbagi untuk negeri. Berbagi untuk negeri. Ya, karena memang dulu almarhum ketua yayasan itu beliau tidak bisa kuliah karena seorang anak petani dari Bantul, Yogyakarta. Kemudian dia ingin setiap orang itu bisa mengenyam bangku pendidikan walaupun kaum marginal atau menengah ke bawah gitu. Jadi beliau menyelenggarakan pendidikan yang terjangkau dan tapi untuk berkualitas lah di tingkat perguruan tinggi. Jadi kita dari 2001-2004 itu SPP-nya hanya 100.000 waktu itu per bulan. Gitu. Saat ini bisa dicicil 200.000 kalau yang di Tangerang Selatan, tapi kalau yang di Serang kita bisa dicicil per bulannya itu 150.000, yang di Serang lebih murah lagi. Kalau yang di Serang itu PSDKU, karena kita alih kelola dari Deli Serdang Sumatera Utara namanya Universitas Utomo. Kemudian kita relokasi ke Serang, baru kita mergerkan ke Unpam. Gitu. Dan kita juga menerima mahasiswa difabel atau disabilitas. Ada juga? Ada. Dan di Serang? Di seluruh kampus. Termasuk di sini? Termasuk di sini. Jadi mahasiswa disabilitas kita kasih beasiswa full gratis sampai lulus, sampai dengan kita berikan alat bantu laptopnya gratis juga gitu, untuk dipinjamkan. Dan alhamdulillah sudah 15 orang ya yang lulus sarjana ya. Iya. S1 dan ada magister hukum juga ada tunanetra ya. Dan ini yang tidak diketahui oleh publik. Iya. Betul. Memang kurang. Yang tertinggi menerima mahasiswa difabel. Iya. Ya. Betul. Itu apa ya yang peraturan difabel ini apa sih? Ya, seperti tunanetra, tunarungu, tunadaksa itu yang kita terima. Jadi nanti kita juga ada seleksi ya, apakah bisa masuk untuk mahasiswa kita, dan itu tidak ada kelas khusus, jadi kita campur dengan umum gitu di kelas-kelas biasa. Dan memang nanti biasanya ada volunteer yang membantu mereka para mahasiswa dan dosen.
Karena kita juga ada lembaga untuk difabelnya khusus yang Oh, ada menangani. khusus. Iya. Ya. Kirain ada apa dosen khusus yang menangani mereka, nggak ada ya? Iya, ada dari lembaga. Oh, dari lembaga. Ya, dari lembaga yang untuk menangani disabilitas itu, mereka yang akan mengarahkan bagaimana para mahasiswa difabel ini untuk beraktivitas, dan kita sudah kasih dari mulai gerbang pintu masuk sampai dengan ruang kelas ada jalur khusus. Ya, jalur khusus untuk mahasiswa disabilitas. Berarti penerjemahan materi ada bahasa tinggi ya? Penerjemah apa materi? Untuk orang-orang tentang umum Kayaknya mereka pakai metode, Medianya. iya medianya seperti kayak laptop gitu ya. Kalau untuk tunanetra dia pakai aplikasi yang ada suaranya. Oh. Gitu. Kalau yang tunarungu kemungkinan dia pakai alat bantu pendengaran. Oh sih. Iya. Itu ya, Iya. pembelajaran mereka ya. Iya. Dan kita yayasan memiliki unit-unit usaha, unit-unit produksi gitu. Jadi ada properti, ada pertanian, peternakan, sampai air mineral, bengkel dan lain sebagainya. Memang itu yang menopang untuk subsidi pendidikan, penyelenggaraan pendidikan. Gitu ya. Oh, jadi bisa dikatakan untuk Unpam itu di badan yayasannya ini punya unit-unit bisnis gitu ya. Seperti itu ya. Luar biasa ya. Dan itu terpisah dari yayasan atau memang yayasan langsung ya? Yayasan langsung. Yang mengelola, Yang termasuk air ini Bang. Iya. Ini produksi Unpam Air luar kita biasa. kita. Ini air minum. Jadi mahasiswa sini kalau beli air ya air ini, air Unpam di kantin tersedia. Nah, berarti ini tidak keluar orang. Sementara di kampus saja sudah cukup banyak ya, karena mahasiswa kita kalau hari Sabtu 30.000 yang mengkonsumsi dalam satu hari gitu kan. Tapi kalau seandainya memang ada juga yang diperjualbelikan di luar juga nggak masalah, karena memang harganya memang lebih murah dari harga air mineral lain. Harga juga bersaing ya. Gitu ya. Ada saat ini ada berapa unit bisnis yang dimiliki oleh Unpam? Ya tadi ada properti, ada pertanian, peternakan, perbengkelan, air mineral, dan kita ada minimarket itu sebagai teaching factory gitu. Jadi kayak laboratorium kewirausahaannya Fakultas Ekonomi Bisnis. Kita kerjasama dengan Indogrosir, kita punya minimarket dan itu menampung segala UMKM baik mahasiswa maupun dosen. Jadi memfasilitasi lah di sini. Bagaimana dengan pemerintah? Apakah ada support khusus dari pemerintah terkait ya penyelenggaraan pendidikan di sini? Ya, kalau pemerintah seperti hal biasanya, pemerintah kan punya program MBKM, punya program KIP, punya program beasiswa yang seluruh perguruan tinggi swasta maupun negeri yaitu hanya sama seperti itu. Tapi tidak ada khusus untuk Universitas Pamulang, tidak ada. Ya mungkin karena sudah banyak mahasiswanya, ada perhatian khusus, subsidi khusus dari negara. Ada Tidak. Tidak ada ya program. Untuk KIP sendiri, kuota pendapatan berapa? Kalau KIP setiap tahunnya kita berbeda-beda ya Oh, berbeda-beda. kuotanya ya. Tapi itu bagian warek 3 saya nggak hafal cuma. Kontrol mungkin ada yang menanyakan. Kalau bidang apa sih yang di tengah? Kalau saya bidang kerjasama dan humas gitu ya. Jadi memang alhamdulillah kita di bidang kehumasan dan bidang kerjasama 4 tahun berturut-turut ini baik di tingkat LL Dikti 4 Jawa Barat dan Banten maupun di tingkat nasional Diktiristek kita mendapatkan penghargaan Gold Winner terbaik 1 untuk pengelolaan kerjasama. Gitu. Jadi mudah-mudahan mohon doanya tahun 2024 ini kita masih bisa mempertahankan di Gold Winner atau terbaik 1. Amin. Kebetulan ini kami dari forum polisi wartawan ini kita punya banyak beberapa hal program ya ke depan seperti itu yang ini sih kami bekerjasama dengan Unpam ya. Satu di antaranya mungkin terkait dengan pelatihan ya kan, baik pelatihan guru kemudian juga nanti pelatihan juga kaum difabel, karena kami juga akan mensupport ada sekolah alam disabilitas. Nah kita butuh artinya dari Unpam
entah dari mahasiswanya atau apa segala macam yang jadi relawan lah untuk mengajar kalau bisa seperti itu. Dan seperti itu konsep kita seperti itu. Nah ini juga ada kita bantu untuk guru-guru, pokoknya terkait dengan bahasa dan sebagainya, ya terkait untuk guru-guru dan sebagainya gitu. Tapi seperti itu, mereka bisa nggak kita bisa seperti itu? Iya. Kalau di Unpam sendiri, selain ada lembaga kemitraan di bawah Rektorat, kita ada yang namanya lembaga kursus dan pelatihan, ada lembaga pelatihan kerja. Itu kan izinnya dari Pemkot Tangsel ya, dan alhamdulillah sejak kemarin itu pandemi, kita memberikan pelatihan-pelatihan kompetensi untuk meningkatkan skill, bukan hanya bagi bukan mahasiswa Unpam saja, alumni, tapi juga masyarakat Kota Tangerang Selatan dengan Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja. Jadi ini terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum, kayak kita juga. Semacam BLK dong ya, Pak? Ya, LPK. LPK ya, hampir sama. Ya, karena memang kita juga kayak dengan industri juga kerjasama, contohnya dengan Daikin, gitu. Jadi kita dikasih Daikin Training Center untuk teknisi AC, gitu. Jadi masyarakat bisa pelatihan training untuk sebagai teknisi AC. Kemudian dengan salon, kita ada salon, jadi untuk semua make up wisuda, kita kan setiap bulan wisuda. Setiap bulan wisuda 1000 wisudawan. Gitu. Jadi kita memberikan pelatihan untuk tata rias, wajah, hijab, rambut gitu ya, untuk para mahasiswa, alumni, masyarakat bisa berkontribusi gitu untuk mengembangkan unit-unit usaha itu. Kemudian juga pelatihan-pelatihan seperti kepala sekolah, kita juga mendapatkan kepercayaan dari Kemdikbud gitu, bahwa kita melatih untuk sertifikasi guru, untuk diklat kepala sekolah itu ada 3 batch kalau tidak salah kemarin itu. Dan kita juga ada prodi-prodi baru ya, mulai dari PGSD, Magister Pendidikan Magister Pendidikan sampai dengan untuk sertifikasi guru gitu. Profesi guru maksudnya. Tidak terbatas di Tangerang Selatan saja ya? Tidak terbatas di Tangerang Selatan saja. Jadi kemarin itu seprovinsi Banten, dan untuk pelatihan-pelatihan itu kita juga secara online juga ada gitu ya. Jadi kita kerjasama dengan seperti yang main game online itu Garuda, itu e-sport ya. Kita juga ada e-sport, kemudian dengan Huawei kita juga ada sertifikasi internasional. Gitu. Jadi ya cukup banyaklah kita kerjasama. Bentuknya apa? Memang ada input free atau bagaimana untuk? Ya, kalau untuk pendanaan dari Dinas Pendidikan dan Dinas Tenaga Kerja, pastinya untuk para peserta semuanya gratis, free. Ya, bahkan mereka dapat snack, makan siang, sampai dengan peralatan perlengkapan untuk pelatihan itu kita semuanya siapkan. Dan mereka gratis mendapatkan sertifikasi kompetensi gitu kan, secara cuma gratis. Berapa hari kompetensi? Biasanya durasinya antara 3 sampai 6 hari sih. Ya, biasanya 40 jam pembelajaran. Oke. Kemudian kalau untuk tadi para mahasiswa kontribusi untuk melatih ya di luar gitu. Kita ada namanya FKIP, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, yang mana mereka PPL. Jadi seperti magang gitu ya di sekolah-sekolah, baik dari sekolah SD sampai dengan SMA, SMK gitu kan. Apalagi tadi Bapak mau ada training segala macam gitu ya, itu kita ada program PPL itu untuk para mahasiswa FKIP. Atau memang untuk dosen dan mahasiswa kita PKM Pak, pengabdian kepada masyarakat yang setiap semester itu kita bisa kolaborasi kita untuk implementasikan program PKM bisa terlaksana. Tetap dengan PKM itu sendiri. Iya, karena dosen wajib penelitian 1 tahun 1 kali, dan kalau PKM itu 1 semester 1 kali. Iya. Dan itu memang harus wajib diinput proposal sampai dengan pelaporannya melalui sistem di Unpam. Sintias namanya. Gambar ya. Ya, karena kami kan program banyak untuk masyarakat terutama ya. Emang kita selama ini kita sebaru cuma-cuma dengan masyarakat ya. Kenapa? Karena masyarakat di sana itu banyak yang membutuhkan pendidikan, mengerti potensi tidak mampu. Ya. Seperti yang tadi bicara disabilitas. Kenapa kita pengen bikin sekolah alam disabilitas?
Karena disabilitas itu cenderung sekolah mahal, orang Indonesia itu sekolah mahal. Tapi sementara ada orang-orang tua yang kualitasnya perekonomian terbatas, dia butuh untuk anak-anaknya. Nah kita pengen kerjasama kita bedah dengan pihak Unpam, memang mau seperti itu kita jelas itu. Memang kita coba mungkin diawali Depok dulu, nanti itu lain seperti itu. Iya, karena memang mahasiswa kita banyak ya, 85.000, nggak semuanya walaupun SPP-nya tadi terjangkau, nggak semuanya mampu bayar SPP itu. Terkadang ada, walaupun sudah terjangkau, ya, tapi masih ada yang tunggakan-tunggakan. Nah itu kita fasilitasi namanya beasiswa mandiri. Maka para mahasiswa itu yang tidak mampu untuk bayar SPP, dia dilibatkan di dalam unit-unit usaha atau unit produksi. Iya, solusinya itu. Iya, air mineral, bengkel, segala macam, ada PLTS, kita juga punya PLTS itu para mahasiswa bisa dilibatkan di situ. Jadi nanti mereka langsung dipotong uang sakunya untuk bayar SPP, baru sisanya dikasihkan ke anak-anak. Oh, jadi Ya pasti ada seperti solusi. SPD atau gimana itunya? Bukan, jadi dia terlibat seandainya produksi air mineral, dia untuk packaging, untuk apanya segala macam di bengkel, dia anak teknik mesin, dia bisa ngelas apa gitu kan, dia bisa ikut serta lah gitu. Dan semua sistem yang ada di Unpam ini kita tidak ada vendor dan tidak ada kerjasama dengan perusahaan, kita bangun sendiri gitu. Iya, mandiri. Jadi mulai dari speaker parking sampai finger absen dosen sampai aplikasi, semua sistem di Unpam itu semuanya kita bangun sendiri. Jadi kelola sendiri karena kita tidak hanya ada skripsi tesis, kita ada uji komprehensif, tapi kita juga ada project gitu, project work itu untuk menggugurkan nilai tugas akhir gitu, atau mengkonversi nilai tugas akhir itu dengan project gitu. Dengan project ya. Project, jadi kayak di luar negeri nih, Mas. iya, dosen dan mahasiswa bisa skripsinya bukan berupa tulisan saja tapi project. Di luar negeri kan punya perusahaan baru lulus gitu. Itu justru ada pembiayaan, itu nanti ada insentif gitu, kompensasi dari yayasan. Luar biasa. Jadi harus banyak di Unpam yang lain sebetulnya ya. Semoga Mohon doanya aja, ya, mudah-mudahan ya, Unpam bisa unggul. Kalau udah unggul bisa buka cabang di seluruh Indonesia. Gitu ya. Sudah jalan berapa tahun sih? 23. Iya, 2001 ke 2024. Berarti 23 ya, 23 ya. 23. Itu memang belum bisa untuk buka di luar gitu ya. Kalau masih di Tangerang sudah. Selatan atau berbatasan langsung dengan kota kabupaten kita bisa, tapi kalau sudah di luar perbatasan kabupaten kota kita harus PSDKU tadi yang kita harus alih kelola dari Deli Serdang Sumatera Utara, kemudian relokasi baru dimergerkan ke Unpam. Jadi kalau bangun sendiri atas nama Unpam langsung belum bisa. Kalau di luar perbatasan kota kabupaten. Terkait dengan ujinya tadi. Iya, tapi kalau seandainya kita sudah unggul, kita sudah bisa buka di seluruh Indonesia. Untuk masuk kepada tadi kategori unggul itu apa, Bro? Ya Kira-kira pastinya. tadi secara mahasiswa sudah banyak sekali gitu Iya. kan, sampai 85.000 mahasiswa. Terus tadi untuk fakultasnya berapa tadi, Bro? 10 ya, pasca kan? sarjana. Apa yang membuat Unpam sampai saat ini belum masuk kategori unggul? Iya. Yang pertama pastinya SDM. Oh, Ya, SDM. Kita guru besar baru 2. Saya dan Prof. Oksi dalam bidang ilmu hukum gitu, guru besarnya. Dan satu PAK sudah keluar, direktur pasca sarjana, tapi sudah almarhum kemarin kecelakaan tol Cipalung. Oh, Iya. oh ya kemarin itu Iya. yang di Subang Betul, di Majalengka. Biasanya Iya. yang Prof lagi di Di Hongkong. Hongkong, betul ya. Itu di bidang manajemen itu tinggal pengukuhan guru besar itu, Ya, tapi alhamdulillah mudah-mudahan banyak lagi lah guru besar lainnya di Indonesia yang lahir. Kalau itu ada rekor muri, itu Rekor muri tahun 2022 diberikan oleh Dirjen Dukcapil. Alhamdulillah kita punya ADM namanya, Anjungan Dukcapil Mandiri. Disut nih rekor murinya. Iya, ini rekor muri Anjungan Dukcapil Mandiri seperti mesin ATM gitu. Jadi ini
program pengabdian kepada masyarakat kita membantu Dinas Dukcapil maupun Dirjen Dukcapil untuk pelayanan kepada masyarakat. Untuk ada 8 ya kalau tidak salah, pelayanan KTP, kartu keluarga, buku nikah, akte kematian dan lain sebagainya itu bisa melalui mesin ini, dan ini yang pertama di perguruan tinggi di Indonesia. Sebentar untuk pandangan dulu. Sementara Unpam. Oh, betul. Iya. Akan di ini nggak apa selesai ke kota kabupaten lain nggak? Kalau masih laten sebenarnya. Iya, ini nanti karena ini produknya dari Direktorat Jenderal Dukcapil ya Pak, Kemendagri gitu ya. Tapi kalau Unpam juga sekarang baru ada nih untuk mesin plastik pay, tapi belum launching. Mudah-mudahan bulan ini kita akan launching untuk Green Campus ya. Jadi kita ada kerjasama dengan Bank BSI, Bank Syariah Indonesia, untuk mesin plastik pay. Jadi untuk apa namanya? biji plastik ya? Iya, jadi ya pencacah plastik. Iya, mesin Betul. pecah plastik. Ya, jadi nanti setiap sampah plastik akan dimasukkan ke dalam mesin itu, dan itu nanti mendapatkan poin atau mendapatkan apa namanya, langsung diakumulasi ke dalam poin atau masuk ke dalam rekening dan atau e-money. Keren. Iya, dan itu tidak semua perguruan tinggi punya gitu. Anak saya kan di sini Pak. Iya. Di Rahma. Oh, di prodi apa Pak? Hukum. Oh, prodi hukum. Semester 4. Oh iya, kalau prodi hukum kita ada Ini saya S1. sempat ngomong sama dia gini Bro. Kamu di sono kalau bisa, kata saya, sampah-sampah bekas mereka minum apa? Kamu kerjasama dengan kampus untuk Green Campus. Saya pernah sampaikan karena saya di lingkungan itu punya gerakan sedekah sampah Bro. Pakai yayasan. Jadi saya untuk warga itu semua tuh sampah-sampah seperti itu dibuatkan keranjang sampah gitu. Jadi keranjang sedekah sampah. Jadi nggak boleh gitu sih, nggak misalnya Ada poin. dimasukin langsung poin nggak gitu. Jadi manual aja masukin sedekah gitu. Iya. Saya pernah sampaikan. Jadi kalau ada ide itu luar biasa. Iya. Luar biasa. Kita juga ada insinerator juga gitu untuk pembakaran sampah gitu. Itu ciptaan dari mahasiswa dan dosen, karena kita membantu Pemkot Tangsel yang sampahnya menimbun banyak sekali. Jadi kita Seperti Bekasi inisiasinya sampah ya di sini kayaknya. Tapi ramah lingkungan. ramah lingkungan, karena memang tidak ada asap, karena nanti dia Mereka ditampung sudah ini, Bang. menjadi konsentrat pupuk nantinya. Sama LH biasanya ya. Iya. Sama dinas lingkungan hidup biasanya sudah ada yang tanpa asap. Ini justru kita lagi mau menjajaki untuk mendapatkan izin emisi gitu supaya kita bisa produksi nih insinerator. Karena wali kota, kepala dinas lingkungan hidup minta kita untuk membuat per kecamatan sebenarnya gitu. Cuma kita belum sanggup nih, kita belum sempat gitu. Kalau seandainya itu bisa kita aplikasikan kan sangat membantu pemerintah mengatasi persampahan khususnya di Tangsel gitu. Sampah Karya mahasiswa Unpam semua di mesinnya. Iya, karya mahasiswa dan dosen Unpam. Itu karena kita juga kemarin ada penelitian yang dapat hibah dari Kemdikbud, Diktiristek, hasil dari insinerator itu jadi paving block. Iya, terus uapnya jadi cairan menjadi konsentrat pupuk gitu. Jadi nggak ada yang tersisa. Gitu. Iya, tidak ada yang terbuang. Kan yang saya tahu insinerator itu kan melalui pipa itu kan air. Air itu dari dicoba ininya air sebelumnya. Sudah kan kita melakukan penelitian berkala terus. Kalau ikan hidup nggak ikan? Nah itu dia, saya belum coba kalau kita ikannya. tes ya dia ini Karena insinerator itu melalui airnya sebelum dia naik ke Celung sendiri, nah kan air itu bisa nggak dijadikan budidaya ikan seperti itu. Ya, kalau yang bisa itu kalau air menurut saya seperti itu ya. Tapi kalau tadi ada pengembangan sampah untuk paving block atau mungkin dinding itu cukup bagus ya. Contoh saja di Kota Kabupaten ini kan yang bingung adalah pembuangan sampah. Saya warga Depok juga agak kebingungan, sudah padat sekali, gitu ya. Sementara kita sudah menunggu kapur itu kelas nomor 1, belum ada yang mulai loh. Artinya kalau mau bertandang ke Depok, luar biasa nih. Artinya saya tahu terpikir oleh Unpam untuk mengolah sampah-sampah yang di Depok itu tadi untuk buat paving, untuk buat keranjang ataupun juga dinding.
cukup bagus. Karena belum ada investasi yang masuk ke sana. Ya, insya Allah Pak, insya Allah. Ini juga dari Wali Kota Tangerang Selatan juga sudah meminta kita juga gitu kan untuk insenerator ini, cuma kita masih dalam proses perizinannya gitu kan. Yang susah perizinannya justru Pak daripada untuk membuatnya gitu, harusnya dimudahkan ini para pemerintahnya. Ya mudah-mudahan dengan podcast ini pemerintah Betul. ya kan mempermudah untuk perizinan pembuatan. Berikan perhatian lah ya. Iya, Ya, perhatian betul. karena sebetulnya jarang loh orang yang berpikir seperti itu. Itu kan bicara sampah sebetulnya di seluruh kota di Indonesia itu menjadi sebuah momok Pelatihan di mana-mana. Bekasi juga begitu. Jakarta ya, Masa dapat rekrutmen lagi nih. betul. Mudah-mudahan. Ya kan Jakarta aja sampai berapa miliar dia harus membayar ke kota Bekasi kan untuk supaya punya TPA kan ya, Pembuangan sampah. gitu, pembuangan sampah. Padahal ternyata sampah itu duit. Ya Bro, tadi ya, sebetulnya. apa mesin plastik P aja sudah bisa jadi poin-poin, bisa masuk ke rekening, bisa imani gitu. Itu sampah itu duit sebetulnya. Cuma memang kalau nggak dikelola ya ini jadi masalah. Sekarang bicara mesin plastik, saya ada tertarik itu kalau sudah produksi. Belum launching Pak, mesinnya sudah ada di bawah di lobby B di depannya Lab Store. Kita taruh, cuma kita belum launching. Kemarin saya masih dalam keadaan berduka kan, kemarin kecelakaan tol Cipali, jadi belum range waktu untuk launching mesin plastik B, karena kita pengen mendapatkan penghargaan nanti ke depannya masuk ke Green Campus gitu. Andai ada permintaan, apakah akan produksi massal tentang alat sendiri? Iya, mudah-mudahan ke depannya ya Pak, karena kita kerjasama dengan BSI itu. Gitu ya. Iya, karena iya betul. Jadi pembiayaan dari BSI. Mesin ya dari BSI. Iya. Menurut pembiayaannya. Mungkin ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Cukup ya, Prof? Cukup. Terima kasih Oke, semuanya. ya, Prof.